Selamat pagi kepada para peserta. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua bisa berkumpul di hari yang berbahagia ini. Pada para peserta, diharapkan untuk menyalakan kamera dan juga mematikan mic saat acara berlangsung. Untuk pertanyaan yang ingin diajukan, nanti akan diadakan waktu sesi tanya-jawab dengan narasumber yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh moderator dari narasumber. Yang terhormat, Bang Yusuf Kamil Harahap, Sarjana Ekonomi, selaku CEO Nice View Design, dan juga sebagai narasumber pada acara hari ini. Pak Bastian Zuliano, PhD, selaku Ketua Program Studi Arab FIB UI, Bang Nur Solekan, selaku Ketua Ikatan Keluarga Asia Barat FIB UI. Selamat datang di acara webinar Insert, Belajar Desain bersama Expert, dengan tema spesial Ramadan. Perkenalkan, saya Rafid, selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Acara webinar Insert diadakan oleh Biro Humas dan Multimedia Ikatan Keluarga Asia Barat FIB UI. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua IKABA FIB UI, Muhammad Nur Solekan. Pada Bang Lekan, dipersilakan untuk memberikan sambutan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan juga ini lebih akrab mungkin kita manggil Kak ya, Kak Yusuf Kamil Harahap selaku narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tadakil agyar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa sabil akhyar. Adadan ya amilai wafdoleh. Selamat pagi sekali lagi rekan-rekan mahasiswa semuanya dan rekan-rekan umum barangkali ada hadir di sini. Saya atas nama IKABA atau Ikatan Keluarga Asia Barat mengucapkan begitu banyak terima kasih utamanya kepada Kak Yusuf Kamil Harahap yang sudah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa di-sharing dan bisa kami tangkap ya, begitu kiranya. Dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang turut serta meramaikan ya teman-teman dalam pertemuan lagi-lagi online ya di kesempatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan harapannya teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan iman, Islam dan juga ihsan. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi selamat datang ya rekan-rekan semua di acara Insert ya. Ini belajar desain bersama expert ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi manfaat nih sekiranya buat teman-teman, karena di era yang seperti saat ini kita tahu serba digital ya gitu teman-teman. Jadi nggak melihat apa background kita nanti. Yang penting kita harus punya skill seperti itu. Mudah-mudahan Insert menjadi salah satu syariat, salah satu jalan buat teman-teman untuk lebih berkembang. Mudah-mudahan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nanti sekiranya bisa disiapkan ya teman-teman arahan dari teman-teman panitia apa yang harus dilakukan. Dan juga sekiranya ada tanya jawab nanti silakan nanti dilontarkan ke Kak Yusuf nanti selaku narasumber. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati teman-teman semuanya dan semoga lancar sampai akhir. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lekan atas sambutan yang telah diberikan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa pada acara hari ini akan dipandu oleh teman saya Faik Firni Ramadan dari Sastra Arab 2020 selaku moderator pada acara hari ini. Hadirin sekalian, pada acara hari ini akan dimulai dan akan saya serahkan acara kepada moderator. Ingatkan kembali kepada para peserta untuk menyalakan kamera dan juga mematikan mic saat acara berlangsung. Kepada moderator, saya persilakan. Cek. Suara saya bakal terdengar. Oke, terima kasih Rafidya Mardani dan Bang Lehan atas sambutan dan
telah dibukanya acara insert ini. Sebelum perkenalan kembali, nama aku Faik Firni Ramadan dari Sastra Arab Angkatan 2020. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kembali nih buat teman-teman yang udah hadir di acara insert pagi hari ini. Sebelum kita mulai masuk ke materi, aku mau deskripsiin sedikit terkait acara insert ini. Jadi insert itu apa sih? Insert itu adalah singkatan dari belajar desain bersama expert. Berarti kan kita mempelajari hal-hal yang terkait desain grafis. Nah, workshop desain ini merupakan satu program kerja yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Multimedia Ikatan Keluarga Asia Barat. Satu kali setiap periode kepengurusan. Nah, sebentar. Maaf, ada kendala teknis sedikit. Oke, jadi insya Allah workshop desain kita kali ini akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu yang bernama Bang Yusuf Kamil Harahap, Sarjana Ekonomi. Nah, izinkan saya untuk membacakan sedikit CV dari Bang Yusuf. Jadi, Bang Yusuf Kamil Harahap ini beliau dilahirkan di Medan pada tanggal 2 Juli tahun 1997. Nah, dan sekarang beliau berdomisili di Medan. Bang Yusuf juga telah menyelesaikan studinya di Universitas Sumatera Utara dengan program studi S1 Manajemen. Lulus pada tahun 2019 dengan indeks prestasi kumulatif yang cum laude. Nah, ada Bang Yusuf sendiri juga punya beberapa pengalaman kerja nih. Jadi beliau itu merintis sendiri bisnisnya yang bernama Nice View Design. Dirintis sejak tahun 2018 dan masih menjadi dan sampai sekarang dan telah berjalan sampai sekarang. Nah, beliau juga mengelola media edukasi teropong bisnis sejak tahun 2020. Ada beberapa prestasi juga yang telah di-achieve oleh Bang Yusuf sendiri itu. Pertama, Bang Yusuf pernah menjadi finalis KTI Miss ke-14 FEB UI pada tahun 2017. Kemudian beliau juga pernah menjadi delegasi mewakilkan Universitas Sumatera Utara dalam Great Indonesia Leaders Summit di Malang pada tahun 2017. Nah, terkait beasiswa, beliau juga pernah menjadi penerima beasiswa PPA Kemendikbud Republik Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Ada beberapa keahlian yang tentunya dimiliki oleh Bang Yusuf. Yang pertama yaitu terkait desain grafis. Ada beberapa software desain grafis yang Bang Yusuf sendiri kuasai. Yang pertama yang pasti ada Photoshop, ada Illustrator. Kemudian Bang Yusuf sendiri juga mahir dalam content marketing, kemudian di administrasi, digital marketing, business advisor, dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang nanti akan dipaparkan oleh Bang Yusuf, ada beberapa portofolio yang ini yang ingin ditampilkan dari Bang Yusuf sendiri. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa contoh portofolio yang dilampirkan oleh Bang Yusuf. Oke, lanjut. Mungkin bisa dilihat sendiri. Oke. Mungkin kita bisa langsung ke materinya aja kali ya. Bagaimana Bang Yusuf, apakah sudah sedia?
sudah siap. Tuh. Siap, Halo. siap. Halo, Assalamualaikum Bang Yusuf. Waalaikumsalam. Gimana Gimana kabarnya suaranya? Bang Yusuf? Alhamdulillah sehat. Suara Bang jelas? Jelas Bang. Oke, alhamdulillah. Berarti di Medan ya Bang? Iya, di Medan masih sih. Oke. Mungkin boleh langsung dimulai aja Bang. Slide udah ada sama panitia. Tadi udah Abang kasih ke Saufa terkait slide. Iya. Jadi panitia yang Mungkin nge-share. operator boleh kita Terkait. tolong share screen lagi. Oke. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab hidayah kita, menjadi sebab kita untuk memudahkan langkah kita dalam yang namanya meraih ilmu, baik dari bidang manapun, selama hal itu bermanfaat dan bernilai kebaikan, dan selawat beri salam kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa ala ali sayyidina. Baik, Abang diberikan amanah oleh panitia untuk namanya menyampaikan terkait dengan materi dan juga langsung implementasi terkait dengan pelatihan desain sendiri. Nama Bang Yusuf Kamil Harahat, boleh dipanggil Kak Yusuf, Bang Yusuf, terserah. Oke, untuk pelatihan desain pagi ini kita awali dengan manajemen syiar. Kita masuk ke slide keduanya untuk operator. Untuk manajemen syiar sendiri terdiri dari dua definisi. Yang pertama manajemen, yaitu seni untuk yang namanya mengatur, mengelola, dan tentunya terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh human itu sendiri. Menggunakan konsep planning, organizing, lalu actuating, dan controlling dalam mencapai sebuah tujuannya. Jadi ketika seorang dikatakan memanajemen bisnisnya, ketika dia hanya bekerja secara sendiri, tidak ada mengatur hal-hal yang detail dan yang lainnya, dia belum bisa dikatakan seseorang yang melakukan manajemen. Lalu ada yang namanya syiar, yaitu proses untuk yang namanya value transfer dan value creator kepada personal atau publik dengan memperhatikan aspek kebenaran. Nah, karena syiar sendiri ini lebih dia dipahami sesuatu yang dikaitkan dengan Islam, syiar Islam dan yang lainnya. Akan tetapi kalau misalnya kita berada pada tinjauan umum atau pada ranah-ranah umum, pasti digunakan kata istilah publikasi, yang mana dia menyampaikan informasi dan yang lainnya tanpa memperhatikan aspek kebenaran. Nah, apa yang dimaksud dengan value transfer sendiri? Itu bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang kita anggap bernilai ke orang yang melihat atau ke audiens, baik yang secara sendiri orangnya ataupun secara publik beramai-ramai. Adapun value creator, bagaimana sebuah konten itu kita buat dia bernilai lebih. Jadi ketika ada beberapa orang yang menjual, ini Abang analogikan barang biar kita mudah pahami. Ketika ada 3 orang yang menjual
sepatu dengan bahan yang sama, dengan bentuk yang sama, salah satu dari 3 dari penjual itu membuat diferensiasi. Sehingga produk yang ia jual lebih bernilai dibandingkan yang lain. Itu maksudnya value creature. Kita membuat sebuah nilai dari sesuatu yang dianggap sama atau tidak bernilai. Itu terkait dengan manajemen share. Baru kita masuk ke slide selanjutnya. Boleh, moderator? Oke. Nah, jenis share itu Abang sendiri bagi 2. Ada yang namanya nyata dan ada yang maya. Nyata ini maksudnya kita langsung, pendekatannya direct atau sering dibilang face to face, antara seorang yang penyampai informasi dan penerima itu bertatap muka. Nah, jenis siar yang nyata ini lebih mengena ke audiens dan misperception atau kesalahan dalam memahami informasi itu relatif rendah dibandingkan dengan maya. Jadi kalau hari ini kita sering mengkampanyekan, ada beberapa orang yang mengkampanyekan terkait dengan hoax dan yang lainnya, seharusnya itu sesuatu yang dimaklumi. Kenapa? Karena maya ini cepat informasi menyebar, dan yang kedua, pelaku atau oknum yang melakukan sulit untuk yang mana di tracking siapa penyebar pertama. Tapi berbeda ya ketika hal informasi itu terkena dengan hal-hal yang namanya pidana, pencemaran nama baik atau menghilangkan hak kekayaan intelektual seseorang dan yang lainnya. Jadi terkait jenis siar ini terbagi 2, ada yang nyata dan ada yang maya. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, untuk terkait dengan siar ini, yang paling utama itu tujuannya untuk yang namanya membangun koneksi atau hubungan. Ini tujuan besarnya, walaupun nanti output atau hasilnya itu berbeda-beda. Ada yang dia outputnya itu untuk bagaimana audiens mengikuti acara itu, atau ada outputnya itu audiens untuk membeli produk itu dan yang lainnya. Tapi tujuan besarnya atau tinjauan umumnya, bagaimana kita sebagai orang yang membuat desain, orang yang membuat konten, membangun hubungan dengan orang yang kita targetkan. Nah, kira-kira gimana cara yang namanya membangun sebuah hubungan kepada target yang kita ingin tuju? Ke slide selanjutnya untuk operator. Nah, stealing attention atau mencuri perhatian. Bagaimana seorang itu ketika dia membuat sebuah hal, mata-mata orang itu tertuju kepada dirinya. Contoh ya, yang masih rame beberapa bulan lalu sampai sekarang terkait dengan Aldi Taher. Walaupun mungkin ya, bagaimana kita lihat di tanggapan netizen ya, bahwasanya orang tersebut bodoh, idiot, dan yang lainnya, dengan kata-kata kasar yang lainnya. Tapi ketika kita pandang dalam perspektif luas, dalam hal akademisi ataupun dalam hal ekonomi, hal yang ia lakukan itu bernilai ekonomis. Coba bayangkan, kita hiraukan lah terkait dengan berapa banyak yang like, berapa banyak yang hate. Tapi kita umumkan berapa banyak yang melihat dia. Baik yang ingin melihat karena kagum, ingin melihat karena ingin memaki, ada yang ingin melihat karena penasaran, ada yang melihat karena kegabutan.
tapi kan intinya dia melihat. Nah, dan ketika dia banyak orang yang melihat, nah ini prospek bisnis. Dia iklankan diri dia buat jasa iklan, siapa produk-produk yang mau diiklankan, dia informasikan dan yang lainnya. Dan dia laku. Kenapa? Karena banyak mata yang memandang dia. Walaupun mungkin hampir 70%, 80% negatif, tapi intinya banyak yang melihat. Nah, itu namanya stealing attention. Jadi stealing attention ini bisa dia bernilai positif, bisa dia bernilai negatif, baik terkait dengan cara maupun hasilnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kenapa harus di desain grafis? Kenapa diawali dengan kata kenapa? Karena ketika seseorang itu yang abang pelajari, ketika kita mengajar, nah, jadi ketika kita mengajar baik hal terkait dengan desain grafis atau terkait dengan keilmuan kita, abang sendiri beberapa kali mengajar terkait dengan untuk mahasiswa terkait dengan ekonomi Islam ataupun terkait dengan manajemen atau ekonomi umum. Orang enggan atau orang malas belajar ketika dia tidak mengetahui kenapa dia harus belajar. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk ke pelatihan desain nanti terkait dengan implementasi, kita buat sebuah question atau pertanyaan, kenapa harus jadi desain grafis? Ini yang jadi kita buat di statement di kepala kita dulu untuk hari ini. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini menginspirasi banyak orang. Menginspirasi banyak orang. Ini abang terkait dengan portofolio pertama itu terkait dengan Kasifus Yusuf, itu terkait dengan organisasi Forum Studi Ekonomi Islam, yang mana itu mengucapkan tahun baru Islam ya. Terus yang sebelah kanan ini buletin di hari Jumat. Buletin di hari Jumat ini terkait dengan hal-hal terkait dengan keislaman, terkait dengan ekonomi Islam, terkait dengan kegiatan-kegiatan FOSI. Dan targetnya itu masjid-masjid yang di dalam kampus maupun di luar kampus USU. Nah, dan ini terinspirasi dari dompet duafa ya. Jadi dompet duafa itu sering buat buletin Jumat yang dicetak dan disebar ke masjid-masjid. Terinspirasi dari mereka. Jadi ide-ide kita hari ini boleh kita mencontoh, tapi jangan contoh 100%. Kalau ada orang bilang itu ATMK, amati, tiru, modifikasi, kembangkan. Itu sebuah istilah dari senior-senior saya. ATMK, amati, tiru, modifikasi, dan kembangkan. Jadi kalaupun udah banyak nih ide-ide bertebaran terkait dengan satu objek, kita bisa kembangkan ide yang baru dengan objek yang sama. Lalu yang kedua, yang pertama tadi menginspirasi banyak orang, yang kedua slide selanjutnya. Oke, untuk ini, nah ini penunjang prestasi. Kenapa bisa dibilang desain grafis ini menjadi penunjang prestasi? Ya iya, karena kita tahu bahwasannya untuk lomba-lomba desain sendiri tidak terbatas pada jurusan-jurusan IT. Tapi dia jurusan umum. Jadi ini sebagai peluang kita, baik yang kita jurusan manajemen, baik kita yang jurusan sastra Arab dan yang lainnya, ini tempat kita untuk berkarya. Nah, ini yang pertama untuk portofolio yang pertama ini, di slide ini ada 212 member card. Ini abang bawa papernya untuk yang tadi Miss 14 yang di FEB UI. Walaupun sekedar hanya menjadi finalis ya. Lalu terkait dengan kolaborasi mimpi kita. Nah,
Ini konsepnya kita, ini yang membuat konsepnya di senja ya. Ketika orang-orang itu sudah lelah untuk yang namanya berjuang. Dan Abang buat ilustrasi bagaimana orang-orang yang namanya disabilitas itu berjuang dengan sendirinya. Mereka bergerak bersama kita. Bukan ini itu maknanya. Bukan berarti mereka harus bergantung dengan orang-orang normal. Jadi itu tujuan dari ilustrasi yang membuat untuk lomba ini. Abang lupa lombanya apa. Itu bagaimana orang-orang normal itu membersamai, bukan yang namanya tentu. Oke. Jadi ketika kita belajar desain grafis ini, walaupun kita awalnya orangnya yang kaku atau nggak peka dan yang lainnya, setelah kita belajar desain grafis, kita belajar untuk yang namanya peka, belajar namanya filosofis dan yang lainnya. Perlu dinamakan namanya feel atau perasaan, sense, dalam kita membuat sebuah karya desain grafis. Oke, lanjut ke selanjutnya, selanjutnya. Ini juga lomba, cuman yang sebelah ini pesanan dari ini untuk pesanan mahasiswa FMIPA USU. Mereka ada lomba, cuman posternya saya yang buat terkait dengan emisi. Lalu yang sebelah kanan juga lomba terkait dengan poster. Ini anak FIB jurusan sastra Inggris. Jadi walaupun kita bisa menunjang prestasi pribadi kita, juga kita bisa menunjang prestasi orang lain lah, gitu deh Mas. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, desain grafis itu jadi orang yang penting. Dikatakan penting kenapa? Karena ketika nggak ada dia, ya nggak ada publikasi. Ketika nggak ada orang-orang yang bermain di publikasi dalam sebuah organisasi itu dianggap mati atau dianggap nggak ada. Kenapa? Karena orang nggak tahu apa yang dikerjakan dalam organisasi tersebut tanpa adanya orang-orang yang bergerak di bidang publikasi. Jadi orang-orang yang baik desain grafis, ataupun orang yang hanya bertugas terkait dengan buat caption, atau mengelola media sosial dan yang lainnya, mereka orang-orang yang berkontribusi besar untuk yang namanya membuat organisasi itu bersinar di tengah publik, di mata publik. Oke. Kalau yang nanya, abang yang mana? Abang yang paling tengah, warna merah bajunya. Oke, lanjut kita ke slide selanjutnya. Oke, yang ini membangun entrepreneurship. Ini ada Mi Bikar, Mi Baji Karet, Mi Beji Karet. Nah, sebelah kanan ini terkait dengan logo untuk IO untuk pernikahan. Nah, sebelah kiri ini udah bagus ya terkait dengan bannernya. Cuman karena kliennya nggak punya foto produk yang bagus, makanya kita buat model vektor ya. Jadi kalau teman-teman yang punya bisnis makanan atau orang tuanya punya bisnis makanan, untuk yang namanya buat spanduk, banner dan yang lainnya, usahakan dalam banner tersebut, dalam spanduk tersebut ada foto-foto produk kita. Ada foto-foto produk kita, dan ketika orang yang mau beli itu membeli produknya itu sama dengan yang dilampirkan. Jadi karena ada orang beberapa yang buat X banner itu tampilan produk makanannya jauh berbeda dengan apa yang dia jual. Sehingga apa? Ketika orang dia menjual hanya sekali laku. Lalu yang kedua, ketiga, dan keempatnya orang nggak mau lagi beli. Kenapa? Karena mereka kecewa. Oke. Yang keempat tadi membangun entrepreneurship. Lanjut. Selanjutnya ini buat kartu nama ya. Walaupun mungkin sudah jarang ya
terkait orang yang bertukar kartu nama, cuman masih ada beberapa yang masih membudayakan terkait dengan hal baik ini. Lalu sebelah kanan terkait dengan flyer ya, flyer terkait dengan penawaran promo syariah wedding. Jadi pengalaman Abang selama terkait dengan bisnis desain ini, kualitas desain itu sebenarnya nomor 2. Untuk Abang sendiri ya, ketika kita komersil. Kenapa kualitas itu nomor 2? Karena nomor 1 itu permintaan klien. Jadi ketika klien minta A, walaupun menurut kita permintaan A itu jelek, tetap harus kita ikuti. Kenapa? Karena dia bayar kita. Kecuali kalau kita bayar mereka baru oke, fine. Bisa suka-suka kita. Gitu. Jadi orang-orang yang bergerak dalam desain grafis dan sudah mengkomersilkan karyanya harus yang namanya menahan egonya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, terkait dengan kenapa kita harus menjadi seorang desain grafis? Karena hidup kita lebih berwarna dan bermakna. Kenapa Abang bilang gitu? Karena dari desain grafis itu kita dikenal. Oke. Contoh Abang sendiri. Abang sering buat desain itu terkait hal yang simpel. Modelnya simpel, elegan, nggak terlalu banyak pernak-pernik, nggak terlalu suka warna terang, dan yang lainnya. Dari desain-desain yang kita buat, orang bisa menilai kepribadian itu kita gimana. Dan kita lebih, yang tadi aku bilang, kita lebih sense atau kita lebih peka dengan hal-hal yang sifatnya kecil. Dari hal tersebut, hidup kita lebih berwarna dan bermakna. Oke, selanjutnya. Nah, tips membuat desain. Ini kita masuk ke materi langsungnya. Sebelum kita masuk ke Photoshop ya. Yang pertama, terkait dengan tips membuat desain. Fakta desainer. Bahwasanya ide itu berharga dan waktu itu tak ternilai. Sebanyak apapun yang kita miliki, kita nggak bisa, contohnya yang sekarang ini udah jam 10.15, kita putar kembali ke 10.12. Bahkan untuk membalikan waktu 5 menit, 1 menit, walaupun kita nggak bisa. Makanya waktu yang telah kita lalui ini tak ternilai harganya. Lalu ada desain. Jadi desain itu adalah gabungan dari ide dan waktu. Maka bila ada hari ini ya, dan mungkin masih ada yang beranggapan bahwasanya desain itu sama dengan gratis, itu sebuah anggapan yang salah. Karena desain sendiri itu membutuhkan yang namanya bayar listrik, habis itu meningkatkan mood, perlu yang namanya cemilan, makan minum, habis itu potensi dari kerusakan mata itu semakin minus hijau besar. Terus ada namanya laptop, lalu ada software, apalagi kayak Abang sendiri softwarenya udah pakai yang original ya. Software Adobe yang original yang berbayar bulanan dan yang lainnya. Kita terkait dengan fakta desainer. Selanjutnya, slide selanjutnya. Mulai dengan lapas, basmalah, dan alhamdulillah. Slide ini menegaskan bahwasanya setiap sesuatu yang kita lakukan itu dimulai dengan niat dan diakhiri dengan rasa syukur. Ketika kita mensyukuri apa yang kita lakukan hari ini, kedepannya kita akan melakukan hal tersebut jauh lebih baik lagi dibanding sebelumnya. Itu maksudnya. Baru yang kedua, masuk ke slide selanjutnya. Nah, tentukan konsep dan output yang diinginkan.
Di sini ada portofolio terkait dengan rekrutmen kakak pendongeng ya. Ini ada persyaratan, ada logo dan yang lainnya. Dan konsepnya ini disesuaikan dengan logo, baru ada warna merah ya. Jadi merah itu artinya membara atau bersemangat. Situ ada juga gambar terkait orang yang sedang mendongeng. Oke, sampai pukul 11. Terima kasih sudah mengingatkan. Ini kita dikit lagi. Terus, yang selanjutnya. Yang ketiga terkait dengan background. Oke, sama background. Background sendiri terdiri dari 2-3 warna. Jadi kita bisa lihat sebelah kiri dan sebelah kanan ada yang namanya open paid promote ya. Ini biasanya untuk mahasiswa lagi eksis apalagi selama pandemik ini ya. Ini hal yang menghasilkan duit hanya dengan smartphone. Karena semua orang pasti punya sosial media. Jadi sebelah kiri itu jauh lebih berantakan, nggak beraturan, warnanya itu sama-sama terang, sedangkan yang sebelah kanan itu background-nya itu terang, lalu kontennya itu atau tulisan-tulisan itu warnanya gelap. Jadi memudahkan orang membaca. Jadi salah satu hal utama dalam desain grafis itu bukan sebaik atau semenarik apa desain kita, bukan. Yang paling utama itu bagaimana desain yang kita buat itu memudahkan seorang itu mendapatkan informasi dari desain kita. Jadi kalau informasi yang diterima itu cacat atau enggak sepenuhnya didapatkan atau mutlak tertolak, bisa Abang katakan bahwasanya desain yang dia buat. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Gunakan font yang sesuai 2-3 jenis tulisan. Nah, ini yang paling utama. Jadi jangan terlalu banyak jenis tulisan. Dan bentuk tulisan sendiri mampu membuat makna yang berbeda. Bagaimana tidak? Coba kita lihat yang di atas dan di bawah terkait dengan "You'll always be mine". Yang di atas terkait dengan pernyataan rasa suka atau rasa senang dan yang lainnya. Yang bawah itu seorang itu meneror atau mengancam. Padahal atas dan bawah itu sama artinya. Cuman dari segi desain orang mengambil sebuah makna yang berbeda. Lanjut. Nah, cantumkan logo sesuai dengan posisinya. Jadi kalau terkait bisa dilihat ya di bawah itu logonya terkait dengan organized by, itu ada logo USU, ada logo terkait dengan Kasih-Fosi USU, dan logo terkait dengan IDX. Jadi itu artinya acara seminar pasar modal syariah ini diadakan di USU, lalu ditanggung-jawabi oleh Kasih-Fosi USU, bekerja sama dengan IDX. Tapi kalau misalnya seminar pasar modal syariah ini dibuat oleh IDX, maka nanti logonya itu posisi logo IDX-nya di depan, baru USU, baru Kasih-Fosi USU. Kalau misalnya tempat diselenggarakan seminar pasar modal syariahnya di IDX. Jadi penempatan logo juga mempengaruhi persepsi publik dalam hal pemaknaan. Lanjut. Lihat desain dari berbagai perspektif. Nah, ini yang penyakit desainer itu satu. Apalagi kalau misalnya sifatnya organisasi. Kalau misalnya komersil biasanya desainer lebih menahan ego. Tapi kalau misalnya organisasi yang mana biasanya itu nggak dibayar dan yang lainnya,
ego untuk yang namanya setelah akan sebuah tugas dari organisasi, ketika selesai dia nggak mau mendengarkan saran dari orang lain. Nah, padahal perspektif orang lain itu pasti berbeda. Apalagi kalau misalnya kita sebagai desainer, mungkin jurusan kita berbeda dengan orang yang membutuhkan. Misalnya ini flyer terkait dengan kesehatan, sedangkan abang sendiri itu terkait manajemen. Kita buat flyer terkait kesehatan, lalu yang meminta tersebut ingin ngerevisi, cuman kita bersikeras untuk tetap itu. Nah, output dari flyer itu kita nggak dapatkan. Dan tentu kembali lagi, ketika output itu nggak didapatkan dari sebuah desain, maka dikatakan desain itu gagal. Lanjut. Slide terakhir ya. Bersyukur apabila kita memberi manfaat. Ini terkait dengan flyer untuk penggalangan dana. Terima kasih. Ini tanya jawab setelah pelatihan ya. Oke, kita masuk terkait dengan, terima kasih. Kita masuk terkait dengan Photoshop-nya. Boleh di share screen laptop latar abang. Bukan HP ya? Ada kira-kira operator? Jadi ini abang buat 2 perangkat. Satu satu lagi di smartphone. Yang di laptop aja yang ditampilkan sama operator. Kira-kira ada? Ada kira-kira? Mungkin sambil menunggu operatornya. Oke. Jadi untuk abang sendiri ya. Udah ya. Oke, kita share screen. Oh, belum abang share screen. Oke, Baik, sudah terlihat, Bang. Alhamdulillah. Jadi ini kita buat ya. Kita buat Photoshop. Boleh teman-teman buka ya yang sudah punya terkait dengan aplikasinya. Jadi ini abang pakai Adobe Photoshop 2021. Dan ini Adobe original yang paket Student and Teachers. Terus untuk Windows-nya sendiri, abang Workspace, abang terkait dengan ini Graphic and Web untuk Workspace-nya. Atau bagaimana lembar kerja dari project Photoshop kita sendiri. Terus, nah, untuk teman-teman sendiri yang masih awam terkait dengan Photoshop itu, Photoshop terbagi dengan beberapa tab. Ada yang namanya file, ini terdiri dari ini, open dan yang lainnya. Terus ada edit, lalu ada image, ini bagaimana kita mengolah gambar. Dari adjustment, ini dari pencahayaan, warna dan yang lainnya. Ini mode dari segi keteraturan warna. Terus ada yang namanya layer. Nah, banyak yang bingung. Apa perbedaan terkait dengan Photoshop dan Illustrator? Nah, Photoshop sendiri dia lebih diutamakan untuk yang namanya mengedit gambar-gambar yang basis datanya raster. Sedangkan kalau Illustrator sendiri, dia mengedit terkait dengan vektor. Dalam artian apa raster dan vektor itu? Raster itu bentuk jepretan dari foto, itu contohnya. Jadi kalau kita misalnya kita zoom
data raster itu dia pada hasil akhirnya dia membentuk kotak-kotak. Dan dia pecah biasanya ketika kita zoom secara maksimal atau secara luar biasa. Tapi kalau misalnya kita vektor itu gambar yang kita buat, baik coretan dan yang lainnya, ketika kita zoom, dia berbentuk nanti dia bulat-bulat, dan ketika kita zoom secara maksimal dia tidak pecah. Makanya orang rata-rata untuk yang namanya membuat sebuah karakter animasi, membuat sebuah yang namanya logo itu dari ilustrator. Sedangkan orang-orang yang buat flyer, yang mana flyer itu ada gambar-gambar foto, gambar orang, foto orang dan yang lainnya, pada umumnya menggunakan Photoshop. Oke. Dan Photoshop dikenal dengan menggunakan layar. Lalu ada type, ini terkait dengan tulisan, select, ini bagaimana kita menseleksinya, baru ada filter. Ini terkait dengan efek ya biasanya. Abang pribadi juga jarang menggunakan efek. Jadi teman-teman yang senang menggunakan efek-efek itu bisa bereksperimen sendiri. Ada view, ini terkait dengan penggunaan untuk yang tools-tools yang membantu kita dalam mendesain. Baru ada plugin. Nah, ini bisa kita download sendiri ya. Kalau ada teman-teman misalnya mau buat konsep desain yang modelnya Minecraft, yang modelnya kotak-kotak gambar Minecraft, bisa di-download pluginnya, jadi kita tinggal mudah. Atau misalnya gambar-gambar 3D. Tapi ketika kita masukkan plugin, otomatis software Photoshop kita semakin berat prosesnya. Jadi kalau teman-teman yang mau masukkan plugin, coba timbang-timbang dulu apakah laptop teman-teman itu sanggup atau tidak. Lalu ini terkait Windows, ini terkait dengan tampilan yang perlu ditampilkan, ini terkait dengan help, ini bantuan. Oke, kita lanjut. Karena ini tutorial ya, karena abang anggapannya ini umum. Sebelum kita masuk ke desainnya. Ini sampai jam 11 ya. Ini terkait dengan untuk 2021 sendiri ada berbagai ukuran, ada A4, ada custom. Ini bisa teman-teman lihat ada banyak pilihannya. Ada print, legal. Nah, kalau dia original, teman-teman bisa lihat yang kanan bawah, ini namanya magnifier ya. Semua Windows punya aplikasi ini, bisa teman-teman lihat. Jadi kalau misalnya kita ada original, ini kita ini sediakan gratis. Ini bisa kita ambil, kita pakai. Dan tentu ini free license atau diperbolehkan kita untuk menggunakannya untuk ini juga art illustration, web, mobile, dan yang lainnya. Bilang. Oke. Kita mau buat flyer terkait dengan desain terkait dengan tema Ramadan, ukuran kegiatan Ramadan, seminar motivasi. Kita buat ukurannya A4. Oke. Jadi kalau teman-teman yang pakai versi lama ya, bisa dilihat ukurannya ada 21 cm, terus ada 29,7 cm. Jadi width sini lebar, width itu tinggi. Ini istilah satuan dalam dunia desainer. Terus resolusi ini abang atur 300 pixel per inch. Maksudnya apa pixel per inch ini? Maksudnya resolusi 300 pixel per inch artinya setiap 1 inci terdiri dari 300 pixel atau 300 kotak gambar, itu artinya. Jadi semakin besar, misalnya kita ubah 500, kita ubah 1000,
dan yang lainnya, otomatis kualitas gambarnya semakin bagus, semakin baik. Cuman filenya semakin besar juga. Jadi abang sarankan jangan terlalu besar. Pada umumnya abang kalau misalnya untuk file ukuran-ukuran kecil, abang buat resolusinya 300 pixel per inch. Tapi kalau misalnya kita buat spanduk atau banner yang ukurannya per meter, 1 meter, 2 meter, 10 meter, biasanya abang buat 100 saja, 100 pixel. Dan ini udah cukup bagus. Terus ada namanya color mode, ini RGB dan CMYK. Jadi kalau RGB ini dia sebuah komposisi warna untuk ditampilkan di perangkat-perangkat kita. Sedangkan untuk CMYK ini untuk kebutuhan percetakan. Jadi biasanya untuk RGB sendiri warnanya lebih terang, sedangkan CMYK warnanya lebih redup. Oke, yang sisanya ini tugas teman-teman. Cari tahu sendiri apa itu bitmap, grayscale, dan left color. Ini terkait dengan juga, ini berpengaruh terkait dengan size. Ya, size gambar. Jadi semakin besar, semakin bagus. Cuman semakin besar juga, semakin lambat kita untuk ngedesain. Terus ini background color-nya bisa dibuat white, black, ini pilihan warnanya apa, transparan, dan yang lainnya, custom. Oke, itu aja. Yang bawahnya ini jarang kita gunakan, jadi kita advance option ya. Jadi kita langsung ini aja. Oke, kembali lagi ke sini. Kita udah buat A4. Jadi teman-teman, untuk sebelah kiri ini namanya move tool. Lalu ada nama arbor tool. Ini bagaimana kita menggeser objek-objek dari gambar yang kita inginkan. Contohnya gini. Oke. Ini kita percepat aja. Ini contohnya ya. Terus yang kedua terkait dengan selection rectangle market tool, atau mungkin ini abang bisa singkat terkait dengan pilihan selection. Ini ada bentuk marquee, ada bentuk rectangle, elliptical, dan yang lainnya. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi ketika kita seleksi, ada garis-garis putus-putus yang membatasi objek yang kita seleksi. Dan ketika kita mau hilangkan seleksinya, tinggal Ctrl D. Ctrl D. Oke. Terus ini terkait dengan laser tool, juga gunanya sama-sama selection. Ini object selection tool. Jadi 1, 2, 3 ini selection semua. Walaupun mungkin untuk software sebelumnya ada software yang nggak ada pilihan ini karena versinya versi lama ya, gitu. Terus ada pilihan crop tool, bisa teman-teman lihat. Crop tool ini bagaimana kita memotong, terus perspektif, bagaimana kita mengatur perspektif dari lembar kerja kita. Lalu ada slice tool untuk namanya memotong. Nah, memotong di sini dan memotong yang ini apa bedanya, Bang? Kalau kita potong yang ini, dia sifatnya permanen. Sifatnya permanen. Nah, terpotong. Ini menggunakan crop tool. Ini kita undo. Kalau teman-teman mau undo, kita tinggal klik Ctrl Z. Ctrl Z. Tapi kalau misalnya kita gunakan slice tool, kalau misalnya kita gunakan divide slice, oke. Ini kira-kira.
ini ada slice tool. Ini dia memotong lembar kerja kita tanpa memotong secara permanen. Di mana dia potong nanti ketika ini nanti diekspor dalam bentuk hasil output, baik JPG, PNG dan yang lainnya. Ini kita hapus dulu slice-nya. Kita hapus clear slice. Oke. Terus ada frame tool. Teman-teman bisa lihat ya sendiri terkait dengan contohnya. Dia bisa menggantikan posisi gambar. Terus ini ada eye drop. Ini untuk mengidentifikasi terkait warna. Baru ada terkait dengan brush tool. Baru brush tool di sini dia lebih ke efek-efek spesial ya. Terus di sini ada brush tool untuk ada pencil tool. Ini untuk menggambar. Ctrl Shift N. Teman-teman bisa lihat ya. Ini gambar. Oke. Terus ada clone stem. Ini membuat bayangan. Terus ada history brush tool. Ini bagaimana brush yang udah kita buat terdapat ada pilihannya. Jadi kalau misalnya kita sering pakai brush dan brushnya itu beda-beda jenis, di history brush tool ini kita tahu, oh rupanya kita untuk objek yang ini brushnya ini, untuk objek yang B brushnya ini gunanya. Jadi ini jadi terus ini untuk memudahkan desainer sebenarnya. Terus ada eraser tool, ini untuk menghapus. Oke teman-teman. Nah, banyak yang bertanya, Bang, kenapa tiba-tiba untuk eraser tool atau untuk brush tool sendiri tiba-tiba untuk penunjuk arahnya hilang? Nah, kenapa bisa hilang? Mungkin ada salah tekan kita. Atau mungkin aplikasinya tiba-tiba buat hilang. Jadi nggak usah panik ya. Terkait kalau misalnya hilang tanda erasernya atau tanda brushnya, tinggal kita hapus saja. Nah, terus pertanyaannya, kenapa tanda shape ini ketika kita hapus ini nggak mau terhapus? Karena layar kita tidak berada pada posisi rectangle. Nah, jadi ketika kita mau menghapus sebuah objek, kita harus pindahkan dulu layarnya. Nah, kita mau hapus rectangle-nya, kita klik, baru the shape layer must be rasterized before proceeding rasterize the shape. Oke, kita rasterize. Jadi layar ini berubah jadi layar rasterize, bukan shape lagi, baru kita hapus. Oke. Ini kira-kira. Baru masuk ke ada gradient tool, pen bucket, sharpen tool. Ini pen bucket untuk warnai objek. Ini pen tool untuk yang namanya untuk menggarisi atau untuk mendandai sebuah objek atau membuat objek sesuai dengan hal yang kita pikirkan atau kita inginkan, gunakan dengan pen tool dan biasanya lebih rapi. Baru ada namanya text. Teks ini terbagi ada beberapa, ada horizontal, vertikal, terus vertical type tool dan vertical horizontal type mask tool. Ini bagaimana kita buat teks yang dia dimasking untuk objek lain. Jadi misalnya kita buat Yusuf Kamil Harahap. Oke, kita buat teks ini. Lalu kita buat tulisannya banyak. Oke. Buat tulisannya banyak. Kita buat tulisannya Yusuf Kamil Harahap. Dan untuk memperbesar tulisan, kita buat di sini. Yang gambarnya bentuknya ini arti memperluas tulisan. Ini ada metrik dan optikal. Terus ada ini terkait dengan jarak antar baris.
Ini jarak antar karakter. Ini antar baris, ini antar karakter. Oke, teman, ini terkait efek-efek tulisannya. Ini paragraf. Bisa didalami teman-teman. Terus ini jenis tulisan. Dan jenis tulisan sendiri ini bisa di-download di internet ya. Walaupun tulisan ada berbagai macam, cuman teman-teman hati-hati apalagi di ranah komersil. Ada tulisan yang jenis tulisan yang boleh digunakan untuk komersil, ada yang nggak boleh. Dalam artian ketika kita mau gunakan jenis tulisan tersebut harus mengeluarkan finansial kita. Oke. Terus ini gunanya page selection tool. Jadi kalau misalnya teman-teman udah selection, ini khusus untuk shape aja sebenarnya, untuk page-nya sendiri. Baru ada yang namanya shape sendiri, ada rectangle. Ini bisa teman-teman lihat ya. Rectangle tool, ada ellipse, triangle, polygon, line, dan custom shape. Ini terkait dengan kita mau buat shape. Terus antara hand tool dan zoom tool ini berkaitan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nge-zoom, misalnya gini ya. Dan nge-zoom itu biasanya ngedesain hal-hal yang sifatnya detail atau kecil. Ini bisa kita geser ke kiri dan di kanan. Ini gunanya hand tool. Dan jauh lebih mudah pakai hand tool dibanding kita harus pakai keyboard kiri-kiri kanan-kanan. Oke? Kita kira-kira sekilas terkait dengan desain tutorialnya untuk teman-teman yang awam. Terus kita mau desain langsung terkait dengan flyer kegiatan Ramadan. Ini abang buat contohnya ya. Udah bang kirim juga file JPEG-nya ke teman-teman panitia. Mungkin entah ada grupnya untuk peserta bisa dibagikan. Nah ini terkait dengan ya udah bang buat. Contohnya terus di sini ada logo, judul, temanya apa, bersama materinya, habis itu legitimasinya, penulis dan yang lainnya. Terus ini tanggal dan lokasinya. Ini kegiatan yang dilakukan selama seminar tersebut. Baru ada sebuah bahasa marketing ya, kuota terbatas, acara ini gratis, baru bagaimana audiens itu menghubungi, kita bisa buat kontak persen. Baru di bawahnya ini biasanya terkait dengan sosial media, boleh Facebook, Instagram, lalu terkait dengan website. Oke, kita masuk. Terkait dengan desain sendiri, kita balik-balik. Warnanya, apa namanya? Pemilihan warnanya kita bisa eyedrop dulu ya. Eyedrop, kita buka kunci. Jadi kalau misalnya kita layar kita ini mau apa namanya itu? Kita buat nggak terkunci atau kita buat kunci, ini kita tinggal klik layarnya, baru kita buka kuncinya. Itu juga buka kuncinya. Kalau misalnya kita mau kunci juga gini. Oke. Ini fungsinya agar kita ngedit objek lain itu, objek yang ini nggak mengikut gitu. Oke. Jadi kita ambil warnanya. Dari gradien, ini agak ngelag ya. Agak dimaklumi lah. Karena laptopnya laptop lama. Oke, teman-teman. Ctrl C, baru kita buat dulu color
Jadi kalau teman-teman yang desain atau yang biasa desain, untuk memudahkan pekerjaan kita, biasakan untuk yang namanya membuat color tool. Color tool ini maksudnya tombol-tombol warna. Jadi ini memudahkan kerjaan kita sebenarnya. Memudahkan pekerjaan kita untuk dalam memilih warna. Terus kalau teman-teman yang masih awam terkait dengan warnaan, teman-teman bisa cari warna itu di colorhunt.co. Itu bagaimana kita mencari preferensi terkait kombinasi warna. Ini kita pindahkan dulu ya warnanya. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri warnanya, walaupun contohnya membuat demikian. Tapi nggak harus wajib nanti 100% nanti hasil latihannya. Baru kita duplikatkan, baru kita cari yang ini, kita buat 2 warna lagi. Warna ini kita copy. Oke. Kenapa harus diokekan? Karena kalau ketika nggak kita okekan option dari toolsnya tadi, kita nggak bisa berpindah ke lembar kerja yang lainnya. Jadi ini kita ganti dulu warnanya. Kita ganti ke warna kuning. Oke. Satu lagi. Baru kita buat gradient tool, baru kita buat kita copy, Ctrl C, baru cancel. Baru kita buat warna. Oke. Sebenarnya ada 5 pilihan warna ya. Ada warna gelap. Ini hijau ya. Hijau gelap. Hijau toska. Hijau toska gelap, hijau toska terang, warna kuning, dan warna orange. Lalu ada warna putih pilihan warnanya. Terus terkait dengan desain, udah dapat kita color tool-nya. Kita kecilin dulu, jadi nggak terlalu banyak makan tempat. Udah kita buat. Kita mau buat background-nya ini. Jadi abang sarankan terkait dengan background, kita Ctrl J aja. Jadi fungsi Ctrl J itu untuk yang namanya menduplikat layar kita. Kita ganti warnanya jadi warna biru dan warna biru toska, hijau toska, biru dan gelap. Oke. Baru kita ubah ini ada mode blend-nya. Ini terkait dengan efek ya. Terus ada opacity. Opacity ini artinya terkait dengan tingkat ketepatan. Atau bisa kita bilang tingkat ketransparanan. Jadi kalau semakin rendah dia, opacity-nya semakin transparan dia. Tapi kalau semakin tinggi, semakin solid warnanya. Terus ada namanya gradient, artinya campuran dari beberapa warna. Terus reverse, ini kita untuk membalikan. Ada style, ada linear, radial, dan yang lainnya. Teman-teman bisa pilih, ini kita buat berbeda, kita buat radial ya.
Kita buat radial, baru kita buat scale-nya 100. Kita buat 100 ya. 100. Tapi jelek. Kita buat 150 aja. Oke, kita buat 150, baru kita oke-kan. Nah, ini kira-kira terkait dengan latar background kita. Terus kita mau buat latar. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau buat objek, gambar, biasakan untuk yang namanya setelah kita selesai dengan satu objek, kita Ctrl Shift N. Biar layarnya itu nggak menjadi satu, jadi terpisah. Jadi teman-teman, kita masukkan terkait dengan background-nya. Udah kita download tadi ya. Udah kita download, baru kita masukkan latar Ramadan. Udah masuk ya. Baru kita perbesar sesuai dengan kebutuhan. Oke. Baru agar ini kan fungsi dari latar ini biar background kita nggak nampak kosong. Nah, kan kalau misalnya ini nggak ada, ini kosong, ini kosong. Jadi ini dia nampak lebih manis atau lebih rapi. Tapi jangan sampai ini jadi menonjol. Nah, gimana caranya biar kita buat nggak menonjol terkait dengan pattern kita ini, pattern namanya. Kita bisa buat opacity-nya. Kita buat 30%. Oke. Udah 30%, baru kita kunci. Jadi kalau yang namanya latar, diusahakan setelah dibuat latarnya kita kunci. Ini ada 1 dan 2. Udah selesai ya. Terkait ini, baru kita buat yang paling utama dari sebuah flyer itu judulnya. Jadi kita buat judulnya itu seminar motivasi. Oke. Seminar motivasi. Coba teman-teman lihat terkait dengan seminar motivasi ini jenis tulisannya. Ini Beating Fell. Kalau kira-kira dibuat di acara formal, tulisan kayak ini nggak cocok. Kecuali kalau misalnya kita buat tipografi. Nah, jadi tulisan yang cocok itu kalau untuk formal bisa nanti Calibri, Montserrat, ataupun yang abang pakai ini. Ini abang pakai ini Futura. Ini karena kita mengikuti referensi, kita pakai Futura. Dan tentu jenis tulisan ini free commercial use. Berarti kita diperbolehkan untuk yang namanya menggunakannya. Oke, seminar motivasi. Terus ini kita pisah. Ctrl X. Baru kita pindahkan. Ctrl J, baru kita Ctrl A. Jadi hampir sama ya. Kalau misalnya teman-teman sering buka Word, ada beberapa tools yang sama dengan aplikasi Word itu tersebut. Ini Ctrl V. Oke, seminar motivasi. Terus seminar ini lebih besar tulisan dari tulisan motivasi. Jadi kita buat 80. Sedangkan yang ini kita buat gimana caranya? Nah, kita buat
gimana caranya ini jadi titik fokus. Nah, jadi kenapa ini tulisannya besar? Ini kita rapikan dulu. Untuk agar orang mudah memahami flyer kita. Oh, informasi, oh rupanya flyer ini menyampaikan informasi terkait dengan seminar motivasi. Gitu kira-kira. Baru kita buat motivasinya, kita buat warnanya itu warna gradient overlay, ubah warnanya jadi warna kepaduan antara oranye dan kuning. Oke, karena dia jelek untuk yang namanya radial, oke, teman-teman bisa ganti ke linear, baru diubah ke 90. Oke, seminar motivasi. Boleh di reverse. Oke. Ini udah jadi terkait dengan seminar motivasi. Nah, oh iya, abang kelupaan. Sebelum kita buat atau kita lanjut terkait dengan desain ini, biasakan sebelum mendesain kita harus buat yang namanya guide tool, guide layout. Jadi teman-teman, fungsinya ini kita tahu batas jarak antara konten, antara objek dengan batas ini. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kita mencetak sebuah file atau desain baik flyer, browser dan yang lainnya, printer itu nggak bisa cetak sampai pinggir kali. Pasti ada bagian yang terpotong. Makanya itu fungsinya garis batas ini. Jam berapa lah? Oke, udah mau jam 11. Walaupun nggak siap, kita sebagian ya. Itu fungsinya. Jadi kita buat fungsinya ini get tool, baru di view, baru di lock. Di lock guides. Terus teman-teman bisa buat tulisannya bertema. Bertema. Kita kecilin tulisannya. Kita kecilin tulisannya. Oke. Baru kita buat temanya itu Muslim, Mudi, Muslim. Kita buat tulisannya Muslim muda kontributif. Muslim muda kontributif. Baru kita buat tulisannya ukurannya 36. Muslim muda kontributif. Kita Ctrl X. Baru kita Ctrl J. Baru kita Ctrl A, V. Baru kita rapikan apa namanya objeknya dengan align left. Nah, baru teman-teman bisa buat gambarnya. Oke, kita buat bentuk dari garisnya biar dia lebih manis. Oke, selesai. Jadi dalam desain sendiri bukan hanya bentuk atau warna, tapi lebih keteraturan juga, informasi juga, terus warna dan yang lainnya.
Coba bayangkan kalau misalnya ini kita buat warna seni lain ini warna hitam. Pasti jelek. Dalam artian nggak sinkron. Dari warna backgroundnya gelap, tiba-tiba ke hitam, baru ke warna kuning. Tapi kalau misalnya kita buat warna putih, nah, dia lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami. Terus ini bersama. Nah, di sini ada nama ya, karena sudah waktu menunjukkan pukul 11 ya. Sedikit ya dari Abang, sebelum nanti sesi tanya jawab. Hal terpenting dari desain itu kembali lagi ya Bang, ketika informasi kita yang kita sampaikan dari desain itu gagal dipahami, disitulah desain itu gagal. Dan untuk flyer kegiatan sendiri, hal yang paling utama itu terkait dengan judul ini, baru terkait dengan temanya apa, terus siapa narasumbernya. Dan siapa narasumbernya, boleh dibuat kayak ini atau boleh dibuat 3, ada kegiatan yang buat 3 pemater dan yang lainnya. Terus ada namanya, terus ada legitimasi. Ini Abang bilang legitimasi. Jadi bagaimana publik yang nggak tahu dia itu siapa, dari flyer yang kita buat, orang tahu. Jadi si Muhammad Yusuf ini seorang penulis, seorang founder muda sukses, dan owner Jamur Kekinian. Lalu ada tempat, ada tanggal, dan kegiatannya selain seminar itu apa. Atau misalnya cuma seminar aja, terkait seminar ini isinya apa aja. Ini boleh buat dalam bentuk paragraf, dalam bentuk poin, dan lainnya. Terus ini sebagai, nah, biasakan kalau dalam buat flyer kegiatan ada bahasa marketingnya. Ini kuota terbatas, atau namanya free merchandise, atau free lunch, atau free makan siang, dan lain-lainnya. Terus ini ada acara ini gratis, atau acara ini murah, acara ini dan yang lainnya lah. Atau misalnya mendapatkan sertifikat dan yang lainnya. Jadi bahasa-bahasa marketing itu penting untuk yang namanya kita buat kegiatan. Selain judul, selain desain itu menarik ya. Yang pertama ini, lalu kedua pematerinya, baru bahasa marketing ini. Nah, ketika semua ini udah menarik, walaupun kita buat ini kecil, nggak perlu besar-besar kali, pada akhirnya ketika orang tertarik dengan flyer kita terkait dengan ini semua, orang akan menuju ke sini, mendaftar. Dan ini hasil akhir dari desain kegiatan kita ini, seminar motivasi ini. Nah, dan ketika orang untuk memastikan apakah organisasi ini dapat dipercaya atau tidak, nah inilah gunanya kita ngelampirkan sosial media, baik web, Facebook, Instagram, dan lainnya. Orang bisa mengunjungi ini untuk melihat, oh rupanya organisasi ini terpercaya. Apalagi kalau misalnya kegiatan itu berbayar. Ada semacam barrier atau sebuah penahan untuk orang untuk mengikuti acara ketika dia berbayar. Ini kita nggak bisa selesaikan semuanya, cuman ini udah sebagian ya. Dan hasil akhirnya ini untuk jam teman-teman bisa nanti kerjakan tugasnya ya. Desainnya nanti Abang nilai bagaimana hasilnya. Ini foto orang ini Abang dapat dari Pexel ya. Dan ini free license, boleh dipakai. Oke. Abang kembalikan ke moderator. Baik.
Terima kasih kepada Bang Yusuf atas pemaparan materinya. Mungkin sekarang bisa dibuka untuk sesi tanya jawab selama 15 menit untuk 3 penanya. Mekanismenya, jika ada yang ingin bertanya, silakan berikan reaction atau raise hand. Nanti formatnya perkenalan nama, kemudian instansi, lalu pertanyaannya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari Bang Nur Fauzi, mungkin boleh dinyalakan mic-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Yusuf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Oji. Saya merupakan mahasiswa Prodi Arab angkatan 2018. Sebelumnya makasih banyak banget Bang atas materinya atau share ilmunya mengenai Photoshop, karena saya juga emang sedang belajar mengenai desain di Photoshop. Bang, saya ingin bertanya sih, sebenarnya simpel. Saya itu kan udah pernah iseng-iseng bikin desain, tapi itu saya ngerasa saya itu memiliki kelemahan dalam desainnya. Itu saya itu kayak nggak rapih Bang ketika ngedesain. Apakah Abang tuh punya tips gimana caranya tuh biar desain yang kita buat itu lebih rapih? Seperti kayak gimana, apakah di Photoshop tuh ada kayak tools buat kayak garis bantu gitu Bang, biar lurus, kayak yang kayak pokoknya gimana desain kita tuh kayak terlihat rapi dan enak dibaca gitu. Itu Bang. Paling itu dari saya sih Bang. Terima kasih. Oke, mungkin bisa diulang sedikit terkait, berarti lebih ke terkait presisi ya Bang Fauzi. Iya benar, kayak presisinya. Oke, mungkin boleh langsung dijawab Bang Yusuf. Oke, terkait dengan presisi ya. Tadi udah sedikit Abang sampaikan ya. Bahwasanya untuk keteraturan atau kerapian Photoshop itu hal utama ya. Karena ketika kita nggak teratur atau kita nggak rapi, orang malas untuk baca. Apalagi literasi orang baca itu rendah, orang Indonesia sebenarnya. Jadi cara kita membuat agar dia rapi, ini kita bisa gunakan yang namanya Nui Guide Tool. Nui Guide Tool. Oke. Ini. Bisa secara margin atau secara kolom. Oke, kita buat garis tengahnya satu. Nah, ini gutternya nggak ada. Ini kita buat dua. Artinya kita buat dua kolom. Baru ini kita buat true-nya, kita buat juga dua, ini 0. Gutter. Gutternya artinya jarak antar garisnya. Ini kita buat. Oke. Nah, ketika kita buat guide ini udah ini Abang ini udah sangat membantu. Sudah sangat membantu kita untuk yang namanya agar presisi kita lebih rapi. Terus, apakah guide ini bisa dibuat lagi? Bisa. Jadi kita bisa buat guide, baru kita buat horizontal. Kita view, baru kita lock. Kita view, baru kita lock. Guide. Nah, kita mau buat apa namanya itu, posisi judul kita
berada pada posisi ini. Nah, tinggal kita buat lagi view guide, baru kita buat 50. Baru kita geser. Nah, di sini kita bisa buat bahwasanya ini batas antara judul kita mau buat. Baru di sini mau buat, kita buat tema apa namanya? Temanya. Nah, gitu seterusnya. Sejauh ini Abang rekomendasikan ini ya. Cara paling mudah, cara paling instan. Terus kita bisa lock kalau misalnya udah pas posisinya. Jadi kita tahu, oh rupanya judulnya di sini, posisinya orang di sini. Jadi kalau misalnya kita mau buat kayak gini, bisa kita buat kotak-kotak seperti ini. Walaupun kadang ini buat bingung ya. Atau cara lainnya bisa kita gunakan terkait dengan menggunakan shape. Kita gunakan shape. Kelebihan kita menggunakan shape apa? Kalau misalnya sebagai garis bantu. Kalau misalnya kita buat ini, kita hide, kita clearkan. Garis bantu ini bisa kita hilangkan secara per grup. Karena dia seperti apa namanya? Seperti layar. Berbeda misalnya kita buat guide, ketika kita harus hapus satu, kita harus hapus semuanya. Gitu. Teman-teman bisa pilih ya terkait dengan, jadi kalau untuk presisi sendiri, dia dititik beratkan bagaimana kita membuat garis bantu. Bisa menggunakan view guide layout, ataupun kita bisa gunakan terkait dengan shape sendiri. Dan Abang sarankan sih nggak usah tebal kali kayak gini. Kita bisa buat tipis saja. Kita buat tipis saja, karena gunanya untuk garis bantu juga, cuma untuk garis bantu. Jadi ketika ada garis bantu ini, otomatis desain yang kita buat jauh lebih rapi dibanding kita nggak pakai garis bantu. Kira-kira gini lah dari Abang. Jadi teman-teman lihat sebelah kanan ini kan ada garis, baru tulisan bertema, motivasi, dan warna ini kan hampir sama semua jaraknya. Ini namanya disebut dengan presisi. Oke. Rekap sedikit. Berarti tadi yang pertama bisa menggunakan new guide layout yang tadi. Kemudian bisa juga memakai shape ya, Bang? Iya, bisa menggunakan shape. Oke. Bagaimana, apakah Bang Fauzi menjawab? Iya Bang, makasih banyak Bang ya. Jadi ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan juga nih di chat. Yang kedua itu pertanyaan dari Syifa Nur. Izin bertanya, bagaimana cara kita tahu? Bentar. Izin bertanya, apakah Adobe Photoshop ini bisa menjadi wadah yang tepat buat desain? Karena kan banyak aplikasi edit lain, mungkin seperti Canva gitu ya. Apakah keuntungan jika menggunakan Adobe Photoshop ini gitu? Sejauh Abang menggunakan aplikasi ya, Abang lupa yang namanya gratis. Ada untuk pengolah terkait dengan raster ini sendiri atau sejenis dengan Photoshop, ada yang gratis, cuman Abang lupa namanya apa. Terus ada yang lebih murah lagi, itu ada namanya Infinity Design. Kalau teman-teman pernah dengar, pernah pakai, dan dia bisa trial 7 hari. Trialnya bukan 7 hari,
trialnya sebulan, Afwan. Kalau untuk trial 7 hari itu apa? Adobe. Kalau Adobe ya trial 7 hari. Tapi kalau Infinity dia trial sebulan. Jadi abang pernah pakai dua ya, Photoshop dan Infinity. Hampir mirip penggunaannya layar dan yang lainnya. Cuman kalau ditanya mana lebih unggul atau mana lebih baik fasilitasnya, tentu Photoshop. Baik dari banyaknya pilihan, baik dengan filter, atau baik dengan pilihan terkait dengan image sendiri, dan yang lainnya jauh lebih lengkap dibanding dengan Infinity. Jadi kalau kita ingin mengatakan bahwasannya aplikasi A lebih bagus dengan aplikasi B dan yang lainnya, otomatis kita harus coba dulu kan. Nah, dan yang kedua, kenapa banyak orang menggunakan Photoshop? Karena banyak tutorialnya. Itu jadi keunggulannya. Berbeda dengan aplikasi-aplikasi lain yang sedikit tutorialnya, panduannya dan yang lainnya. Jadi orang sulit untuk yang namanya belajar. Karena beda aplikasi, beda terkait dengan fungsi toolsnya, beda alternatif key-nya. Misalnya kalau kita buat Ctrl Shift N itu nambah layar baru, tapi kalau di Infinity itu berbeda lagi tombolnya. Nah, biasanya ketika seorang itu udah cocok dengan satu aplikasi, dia sulit untuk berpindah ke yang lain. Makanya orang yang sudah terbiasa di Adobe Illustrator sulit untuk membiasakan diri di Corel Draw. Nah, itulah dia perumpamannya. Dan kalau kita bandingkan sama misalnya Canva sama PixArt, nggak bisa dibandingkan sama Photoshop. Kenapa? Karena Photoshop itu sendiri di software di PC, sedangkan Canva dan PixArt itu ada di smartphone. Dan tentu jauh lebih lengkap software yang ada di laptop. Jadi kalau kita mau membandingkan apple to apple, maka bandingkanlah software yang di laptop dengan yang di laptop. Jadi kalau misalnya yang lagi hits ya Infinity ya, karena dia murah, bukan karena dia fasilitasnya mengungguli Adobe. Banyak orang berpindah ke Infinity karena murah. Dia 750.000 itu udah lisensi umur hidup. Sedangkan kalau untuk Adobe sendiri ini lisensinya harganya 300.000 itu per bulan. Jadi jauh lebih mahal sebenarnya Adobe ini. Itu kira-kira. Jadi dari segi fasilitas dan kelebihan tentu jauh lebih banyak fasilitas dari Photoshop sendiri. Itu abang kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih Bang Yusuf atas jawabannya. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, ada pertanyaan dari Kak Lili. Izin bertanya, bagaimana cara kita tahu bahwa font itu bisa digunakan untuk komersial atau tidak? Dan bagaimana cara menentukan harga dengan konsumen? Apakah ditentukan di awal sebelum desainnya jadi atau setelah desainnya jadi? Nah, kemudian apalagi kalau konsumen kita sendiri itu rata-rata mahasiswa atau kawan sendiri yang biasanya minta diskon harga teman gitu Bang. Nah, bagaimana cara kita menanggapi tentang revisi yang desain kita yang udah jadi gitu? Apakah boleh menambahkan harga tambahan gitu ketika kita diminta untuk revisi gitu Bang? Oke. Pertanyaan yang bagus. Terkait dengan font komersial atau font yang berbayar dan tidak. Teman-teman bisa lihat dari free font. Bahasa Arab pula. Free font. Kalau dari Davon sendiri nggak ada ya. Teman-teman sering mungkin yang desain grafis nyari
nyari apa namanya font dari Dafont. Abang sih nggak recommended karena dia nggak ada tampilannya apakah itu fontnya itu open source untuk komersial atau tidak. Makanya abang lebih sering nyari font di sini. 1001 free fonts. Mana deh? Free font for commercial use. Oke. Apa ya, agak jaringannya agak lambat. Jadi, nah ini maksudnya free font commercial use. Caranya banyak. Pilihan kita untuk cari. Cuman pandai-pandai kita mencari web yang benar. Dan biasanya sudah jelas sih terkait ini. Nah, kalau misalnya dia udah buat free font, nah ini maksudnya ada tanda. Kalau misalnya kita buat di Dafont, ini nggak ada tandanya. Atau jarang yang ada free font commercial use. Biasanya personal use saja. Nah, ketika kita nyari di 1001 font, ketika kita pilih misalnya ini Open Sans Like, nah di sini dikatakan open about bla 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 bla, design by Steve Matheson. Baru di sini ini terkait dengan description-nya, ini lisensi free personal use. Ini berarti artinya kita boleh gunakan font ini untuk kebutuhan pribadi tanpa komersial. Baru ada tanda checklist lagi, free for commercial use. Ini berarti font ini diperbolehkan digunakan untuk sebuah karya yang tujuannya untuk diperjualbelikan, bukan fontnya ya. Jadi jangan salah. Jadi jangan kalian download sampai 1000 font, terus kalian jual lagi. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu melanggar, walaupun di sini free for commercial use, yang diperbolehkan untuk ini digunakan untuk karya kalian, bukan ini fontnya kalian download baru kalian jual kembali, karena ada beberapa oknum yang melakukan hal tersebut dan itu hal yang tidak baik. Jadi yang dimaksud dengan free for commercial use, teks ini kita gunakan di flyer kita, di brosur kita, di spanduk kita, baru spanduk itu kita perjualbelikan. Itu maksudnya. Terus kita lanjut tadi ya, pertanyaan nasi tadi. Bagaimana menentukan harga konsumen? Apakah ditentukan di awal, sebelum, atau di akhir? Abang sendiri rekomendasi itu di awal, sebelum desain sendiri. Abang sebutnya itu akad. Jadi sebelum kita ngedesain, akadnya harus jelas. Misalnya terkait dengan desain ini, desain apa? Permintaannya seperti apa? Hal-hal yang diinginkan seperti apa? Tujuan dari desain ini apa? Terus setelah itu pengenaan revisinya gimana? Ini terserah kedua belah pihak ya. Kalau misalnya desainer bilang, oh revisinya gratis, oke, fine. Atau misalnya revisi itu, setiap kali revisi itu 50.000 misalnya. Ini tergantung kedua belah pihak. Bagaimana yang namanya bersepakat. Jadi biasakan untuk apalagi terkait dengan deal harga, biasakan itu dilakukan di awal, bukan dilakukan di akhir. Walaupun terkadang ada pembeli atau konsumen-konsumen tercela yang udah sepakat di harga di awal, tiba-tiba di akhir berubah, nggak sesuai dengan kesepakatan awal, tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, kalau itu nggak bisa lagi kita ubah. Itu kan terkait dengan sifat manusianya sendiri. Tapi kalau untuk menghindari permasalahan terjadi di akhir, biasakan semua kesepakatan baik terkait dengan permintaan ataupun terkait dengan
deal-deal harga biasakan tuh di awal sebelum kita ngedesain. Abang kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bang Yusuf atas jawabannya. Mohon maaf karena waktu karena waktu workshop ini sudah ingin berakhir, mungkin bisa dicukupkan pertanyaannya sampai cukup. Izin menyampaikan sedikit kesimpulan yang dari materi yang tadi Bang Yusuf sampaikan. Yang pertama yaitu terkait manajemen CR. Nah, Bang Yusuf membawa materi yaitu manajemen CR. Nah, tujuannya apa? Untuk membangun koneksi. Gitu. Terus ada beberapa alasan kenapa kita harus jadi desainer grafis. Pertama, kita bisa menginspirasi banyak orang. Kemudian bisa menjadi penunjang prestasi. Terus banyak dibutuhkan, apalagi di era globalisasi atau industri 4.0 ini. Kemudian bisa juga jadi ladang entrepreneurship. Seperti contohnya Bang Yusuf sendiri, karena sudah bisa menghasilkan uang melalui desain grafis ini. Nah, kemudian bisa membuat hidup kita jadi lebih bermakna. Mungkin itu saja bisa dicukupkan untuk pemaparan materi pada siang hari ini. Oh ya, jangan lupa juga nanti akan ada tugas membuat portofolio yang ketentuan-ketentuannya akan disampaikan di grup oleh admin. Oke, sekian. Saya Faik Firni Ramadan, selaku moderator, izin pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yusuf Kamil Harahap atas materi yang diberikan. Semoga dapat memotivasi kita semua dan dapat memberi ilmu baru mengenai desain di Adobe Photoshop kepada kita semua yang mendengarkan. Pada para peserta, diharap untuk mengisi link presensi yang diberikan di kolom chat pesan. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh tim dokumentasi. Kepada tim dokumentasi, dipersilakan. Baik, kepada seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan videonya. Sebelumnya kepada Bang Yusuf, apakah share screen-nya bisa dimatikan terlebih dahulu? Oke. Udah. Oke, sudah Bang. Oke, hari ini terdapat 3 slide. Kepada teman-teman masih ditunggu untuk menyalakan videonya. Baik, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Baik, sudah terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Baik, terima kasih. Tidak disangka kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Saya Rafid, selaku Master of Ceremony, mohon maaf apabila terdapat salah dalam penggunaan kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.